Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya nggak memberikan gong malam ini. Intinya, Kormi Nasional itu punya ada 94 anggota induk olahraga. Salah satunya adalah KBI. KBI adalah salah satu induk olahraga terkait dengan pernapasan. Tidak ada anggota lain selain KBI. Cuman KBI yang ada, yang anggota penuh. Ya, itu di SK-kan sejak 2019 kalau nggak salah sampai sekarang pun yang namanya olahraga ini ya KBI ini gitu loh. Walaupun kita tahu di lapangan itu ada KBI yang lain gitu, mungkin namanya tadi PKBSI gitu loh. Memang PKBSI pernah mengajukan permohonan menjadi anggota, tapi tidak memenuhi syarat karena untuk menjadi anggota Kormi Nasional itu memang berat. Pertama dia harus punya legalitas berbadan hukum lah. Terus ada anggaran rumah tangga, ada sekretariatnya, ada kepengurusan nasional, ada kepengurusan di 10 provinsi minimal. Dari 10 provinsi itu minimal ada di 5 kabupaten kota. Ya. Dan itu memang berat. Sehingga memang ya saudara kita itu belum bisa memenuhi syarat untuk menjadi anggota secara nasional, secara penuh. Jadi secara SK mereka belum dapat SK dari kita. Jadi kita anggap memang secara nasional belum menjadi anggota. Jadi memang yang ada anggota Korminas adalah KBI ini. Jadi KBI ini kan yang bernaung di Kormi, yang punya produk Pak Haji. Kormi kan nggak punya produk ya. Kormi itu kan kayak KONI, nggak punya produk. Yang punya produk itu adalah Inorga, ya kan, yang punya pegiat itu Inorga. Kormi nggak punya pegiat. Anggota Kormi itu bukan pegiat loh. Anggota Kormi itu Inorga. Tapi kita nggak punya pegiat. Jadi kita sebenarnya tidak bisa langsung ke pegiatnya. Inorga inilah pegiat. Nah karena Inorga ini adalah yang punya produk, Inorga ini adalah punya pegiat, maka memang Kormi punya kewajiban bagaimana memfasilitasi bahwa Inorga ini bisa maju dan berkembang, termasuk terkait adanya pelatihan ini, bagaimana Kormi bisa mendukung ya supaya Inorga ini bisa produknya berkembang, pegiatnya semakin banyak Pak Haji, mungkin secara organisasi juga bahwa pegiatnya itu tumbuh bukan hanya di kabupaten kota sampai desa. Karena kita sekarang sudah mengarah ke desa. Karena sering sekali nanti kita bekerja sama dengan Kemenkes itu per desa, Prof. Jadi 5 tahun terakhir kita kerjasama dengan Kemenkes untuk Sipgar itu sampai ke desa-desa. Jadi memang kita mau mendorong bahwa Inorga yang sudah resmi menjadi anggota Korminas ini dia ada di desa-desa. Karena ke depan kerjasama kita bukan hanya dengan Dispora terkait dengan olahraga, tapi juga dengan Kemenkes. Bioenergi kan masuk kategori OKK ya. Ini sangat erat dengan kegiatan kesehatan dan kebugaran, terutama adalah tupoksinya Kemenkes. Jadi sering sekali dari Kemenkes itu minta data induk-induk olahraga di desa. Karena dia bermaksud untuk mengajak puskesmas itu bekerja sama induk-induk olahraga sampai di desa. Nah itu untuk dari Kemenkes. Kita juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kemenparekraf, yaitu Festival Olahraga di Desa Wisata. Nah ini tahun ini sudah kita lakukan di 3 provinsi. Kebetulan KBI juga ada di Sumatera Barat. Ini juga sama. Di mana KBI di desa itu yang ada di desa wisata bisa aktif di festival ini. Dan seperti itu. Dan kita juga akan bekerja sama dengan Kementerian Desa Pak Haji, Kemendes. Karena memang benar anggaran Kemendes itu besar. Jadi sekarang itu ke depan kita mau mengarah ke desa. Yang mengarah ke desa itu mungkin bukan Korminya, tapi Inorganya.
Karena kalau Korminya yang di lapangan, Korminya nggak punya anggota. Yang anggota kan inorganya. Nggak punya masyarakatnya. Yang punya rakyat kan inorganya. Gitu. Kita kan hanya tempat bernaung induk-induk olahraga ini, kita memfasilitasi, kita mendorong, kita mengembangkan dan sebagainya. Sehingga memang apa Pak? Kita diundang makan. Diundang makan. Sehingga inorga itu berkembang. Nah, harapan saya untuk Jogja, Pak Haji sebagai Ketua Kormi DI Jogja, bagaimana KBI ini pertama didorong untuk terbentuk di seluruh kabupaten kota, terutama 5 ini dulu. Nah, yang kedua, bagaimana teman-teman di Jogja ini membentuk sampai desa. Saya nggak tahu apakah seperti rumah sehat itu kan gitu bisa jadi. Mudah-mudahan ide Pragun tadi keren tuh. Di setiap desa ada rumah sehat. Tapi rumah sehat ini adalah milik KBI. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ada orang yang menyerobot? Ya kan ini kan rumah sehat kita, gitu. Kita bangun gitu. Gimana caranya? Saya nggak tahu mekanisme seperti apa. Apakah SK-nya, apakah memperbanyak pelatih seperti yang tadi disampaikan, atau mungkin ya ada juga surat dari Kormi DIE bahwa memang ini rumah sehat, ada surat lah gitu loh ketika SK KBI DII Yogyakarta mendirikan rumah sehat diketahui oleh Kormi DIE. Bisa jadi seperti itu. Atau di kabupaten KBI kabupaten mengeluarkan surat SK rumah sehat ya diketahui oleh Kormi kabupaten. Kenapa perlu diketahui? Karena bernaung kan. Mau tidak mau hubungan rumah sehat sama Kormi ada dong. Nggak mungkin, nggak bisa dipisahkan. Karena itu adalah produk dari KBI. Produk KBI adalah Kormi juga ikut membantunya. Secara administrasi saya pikir nggak akan keberatan lah Kormida ikut mengetahui bahwa ini memang kegiatan KBI dari rumah sehat. Sehingga itu bisa diperkuat, tidak diambil alih gitu loh. Mungkin cara ini cara ideal karena memang yang sampai saat ini KBI ini adalah organ Kormi yang sah secara nasional, yang sudah anggota penuh, yang mempunyai hak dan kewajibannya, ya. Kewajibannya ada bayar anggota Pak. Iuran anggota udah bayar loh Pak. Udah bayar. Haknya ada kan gitu loh. Haknya ya haknya di Kormi. Misalkan dia punya hak dipilih, hak memilih, dia hak untuk ikut di Rakernas, hak ikut di Musda dan sebagainya. Hak juga dia itu ya difasilitasin kan gitu loh. Kayak misalkan nanti Fornas, kan nanti dana hibah Fornas itu kan ke Kormida atau Kormi provinsi kan. Sehingga ketika KBI mau ikut kan harus difasilitasi. Ini salah satu contoh bagaimana Kormida itu atau Kormi provinsi itu wajib memfasilitasi Inorga kayak Fornas. Kan tidak dana Fornas itu tidak langsung dari provinsi langsung ke KBI kan. Melalui kalau nggak salah dana hibah melalui Kormi kan dana hibahnya. Nah itulah difasilitasi. Sama juga program-programnya gitu loh. Bagaimana program-program KBI itu tetap didukung oleh Kormi provinsi baik di kabupaten maupun di provinsi. Salah satu yang saya sarankan tadi masalah serobot menyerobot dibuatkan aja SK rumah sehat itu dibentuk oleh misalkan KBI kabupaten mana atau kecamatan apa gitu loh. Tapi mengetahui dalam SK-nya itu oleh Kormida supaya ada kekuatan. Kenapa? Karena memang KBI ini kan anaknya Kormi. Jadi perlu didukung, ya dibantu supaya memang tetap kuat. Karena kalau KBI kuat, ya Kormi juga kuat Pak ya. KBI berkembang otomatis juga Korminya juga berkembang. Nanti KBI di NTB dapat emas, nah Kormi juga naik kan gitu loh. Kan sama seperti itu. Jadi kita saling bekerja sama. Tidak mesti kalau KBI maju berkembang, Kormida ditinggal, enggak. Pasti itu terbawa karena KBI itu bagian dari Kormida. Jadi intinya
pada saat kemarin saya tahu, saya sempat telepon Pak Haji. Beliau bilang, saya lagi ada acara apa, nanti saya telepon lagi. Tapi keburu Pak Haryono telepon, yang sudah sama aja. Jadi apa yang disampaikan Pak Haryono ke Pak Haji, itu sama sebenarnya yang mau saya sampaikan. Hanya saya kan nanya sama dengan Pak Ketut enggak gitu ya. Sama. Kita kan dua fungsi. Intinya mudah-mudahan ke depan, ya, masalah-masalah tadi Prof Gun itu bisa diatasin. Dan nanti instruktur bertambah, alhamdulillah 33 ya. 33 akan diperbanyak ya, mudah-mudahan bisa tiap tahun. Yang sebenarnya pelatihan gini sebenarnya di dalam undang-undang keolahragaan sebenarnya juga kewajiban pemerintah gitu loh. Tapi karena pemerintah belum punya duit, makanya masyarakat swadaya gitu loh. Sebenarnya bagian pelatih kan juga bagian dari kewajiban pemerintah juga gitu loh. Kan tidak mungkin kita tidak melatih pelatih karena akibatnya akan cedera. Sama juga kayak PSSI gitu loh. Kan berusaha untuk diperbanyak pelatihannya, basket, voli dan sebagainya. Biasanya kalau kita masih olahraga masyarakat ini belum profesional seperti sepak bola, itu program pemerintah harusnya memang Pak Haji diadakan pelatihan itu gitu loh. Ya mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali berapa dilakukan pelatihan sehingga teman-teman ini terbantulah. Saya juga tadi mau bertanya dikit, itu yang ikut pelatihan bayar berapa sih gitu? 1,75 2 hari. 1,75. Mereka belum lagi hotel ya? Iya. Mereka Kalau hotel. yang dari luar kota. Iya. Nah, alangkah indahnya kalau memang ada bantuan gitu dari Kormida yang melalui pemerintah untuk Jawa pelatihan Tengah kan itu. pernah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah pernah dibayari untuk 30 orang. Pak. Iya. 30 orang Iya, membiayai. kita mungkin nggak usah 30 lah Pak Haji. Saya 2 orang aja ya. 2 orang aja. Lumayan loh. Iya. Lumayan. Siapa tahu malam ini Pak Haji cari orang 2 orang untuk ikut, jadi tadi 33 jadi 35 ya. Iya. Hah? Pas sekali ya. Terutama yang muda. pengurus Kormi provinsi yang muda. Ya, betul. Nah, malam ini Jangan diancam ya. malam ini siapa tahu Pak Haji telepon pengurus yang paling muda, kamu ikut pelatihannya 2 orang, nanti saya yang bayar. Gitu. Jadi Saya kira malah bukan begitu. Kan ini sudah mau jalan besok. Nanti untuk suguhan, untuk Batch berikutnya. apa? konsumsi. Ayo untuk apa gitu nanti boleh ajukan ke kami. Tetap. Kalau saya suruh cari peserta sekarang, saya ikut sendiri jadi. Ayo, Nggak apa-apa. Dan saya ngajar perempuan nanti. Peserta kehormatan. Nggak apa-apa Pak. Nah, nanti saya Saya juga belajar kok Pak. belajar sendiri Di 3 namanya tahap. privat aja sama. Saya belajar kok Pak. Ya. Tiga langkah itu. Saya belajar Pak gitu loh. Sama Saya ibu-ibu privat itu sama belajar. Pun Siap. supaya Iya. pertama pasti mau minta bayar juga nggak enak sama saya. Kalau saya ke dalamnya Prof Gun, pasti saya nggak perlu bawa suguhan, saya sudah disuguh. Iya. Paling tidak mie ayam tadi tuh Prof. Cocok. Monggo. Jadi itu aja saya pikir. Ketua pas. Ya. Ketua sama wakil ketua kan pas juga. Sama Pak Arif Nur. Ya, kita tunggu aja sampai malam ini. Ya. Saya pikir itu intinya sih gongnya itu. Jadi semuanya sudah kita serahkan ke Pak Haji. Saya sama Pak Haryono sudah sampaikan ke Pak Haji. Insya Allah Pak Haji akan melaksanakannya. Gak usah khawatir lah. Amin. Pak Haji ini orang hebat, Iya. keren. Iya. Ya. Ya, dibilang begitu biar gede hatinya. Alhamdulillah. Saya yakin ke depan bahwa Kormi yang dipegang Pak Haji jauh lebih maju. Amin. Pertama beliau bukan orang politik. Ya. Tidak ada keinginan untuk mempolitisasi Ya. Norga ini. Kedua, beliau sudah pensiun, punya waktu banyak. Ya. Ketiga, sebenarnya Pak Haryono itu ini termasuk orang yang gila. Gila Hmm. mau ngurus Kormi Provinsi Jogja. Yang tadi kita dengar, nggak ada yang mau kan? Yang mau tuh orang gila. Ya, tapi Soalnya nggak tahu. dia udah tahu. Termasuk yang ngurus Kormi nasional, Pak. Iya, Sama gilanya juga. Tapi mudah-mudahan karena beliau mantan sekda akan lebih baik semuanya. Kita doakan aja. Saya pikir itu Prof Gun, Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih, Saya Mas Yana. tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali Alhamdulillah Bapak Ibu, semua gending ya itu